Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya dari Fakultas Teknik Prodi S1 Perencanaan Wilayah Kota dengan NIM F231210048. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Materi yang pertama saya akan membawakan tentang kawasan konservasi. Ada 3 kriteria penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, kekasan, kedua, keterancaman, ketiga, kegunaan. Dan kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi ada 5. Yang pertama, ekologi, yang kedua, sosial, yang ketiga, kriteria ekonomi, yang keempat, kriteria regional, dan yang kelima, kriteria pragmatik. Di sini saya akan menjelaskan dari 5 kriteria tersebut. Yang pertama, kriteria ekologi di dalamnya mencangkup tentang keanekaragaman alamiah, ketergantungan, perwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, dan kerentanan. Yang kedua, tentang kriteria sosial. Di dalamnya mencangkup tentang penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, estetika, konflik kepentingan, penyelamatan, kemudahan, penelitian, dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, tentang kriteria ekonomi. Di dalamnya mencangkup tentang kepentingan untuk spesies, kepentingan untuk perilaku, ancaman alam, keuntungan ekonomi, dan pariwisata. Dan yang keempat, kriteria regional. Kriteria regional mencangkup pengaruh wilayah dan pengaruh subwilayah. Dan yang terakhir, kriteria pragmatik. Di dalamnya mencakup tentang urgensi, ukuran, tingkat ancaman, keefektifan, peluang, ketersediaan, dan pemulihan. Ada 3 fungsi penetapan kawasan konservasi, yaitu yang pertama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem, dan yang ketiga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tahapan perencanaan kawasan konservasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, identifikasi isu, yang kedua, pengumpulan dan pengelolaan data, yang ketiga, penyusunan profil kawasan konservasi, yang keempat, penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi, yang kelima, penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi, yang keenam, penyusun rencana pengelolaan calon kawasan konservasi, dan yang ketujuh tentang penyusun rencana aksi calon kawasan konservasi. Dan ada 4 pemanfaatan kawasan konservasi. Yang pertama, hendaknya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sistem. Yang kedua, pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai peruntukannya. Dan yang ketiga, sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dan Permen 17 tahun 2008 pasal 31, terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya. Dan yang terakhir, diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi. Materi yang kedua, saya membawakan tentang kawasan lindungan. Pengelolaan kawasan lindung Kepres 32 tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penetapan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Ada 2 tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Dan yang kedua, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.
Dan ada 4 pembagian kawasan lindung. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan suaka alam dan cagar alam. Dan yang keempat, kawasan rawan bencana alam. Kawasan yang memberikan perlindungan di bawah terdiri dari 3 kriteria, yaitu kawasan hutan lindung, yang kedua kawasan bergambut, 3 kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari 4, yaitu kawasan sepadan pantai, kawasan sepadai sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya ada 5. Yang pertama, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya. Yang ketiga, kawasan pantai berhutan bakau. Yang keempat, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Yang kelima, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan rawan bencana alam, yaitu terdapat kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang identifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Dan materi yang ketiga saya membawakan tentang pembangunan berkelanjutan. Ada 4 prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungannya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau lestari. Yang ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. Dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, sosial, dan budaya dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan diri, tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungannya. Ada 8 tantangan abad 21 di Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Yang kedua, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konservasi menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang rendah. Yang ketiga, luas hutan semakin menyusut. Yang keempat, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air. Yang kelima, luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses pengurunan. Yang keenam, pencemaran udara. Yang ketujuh, perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran. Yang kedelapan, kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industri dengan negara sedang berkembang akan makin jauh. Dan aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang berupa, yaitu yang pertama, rusaknya berbagai sistem pendukung perkehidupan vital bagi manusia baik biofisik maupun sosial budaya. Yang kedua, instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah. Keempat, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang timbul yaitu ada 6. Yang pertama, menurunnya daya dukungan dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga,
permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang kelima, masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam, hutan tanah, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan sumber daya pesisir dan laut. Yang keenam, terjadinya bencana alam serta pencemaran lingkungan. Ada dua kebijakan pengolahan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, lembaga justisi atau pengadilan, kejaksaan, dan polisi yang kredibel dan adil, birokrasi pemerintah yang profesional dan bersih, Dewan Perwakilan Rakyat yang kredibel dan aspiratif, dan masyarakat madani yang tangguh. Dan yang kedua, kebijakan lingkungan, kebijakan bensin bebas timbal, kebijakan desentralisasi pengolahan lingkungan hidup, dan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan. Dan materi yang terakhir saya bawakan tentang dampak pembangunan. Penyebab permasalahan global salah satunya yaitu efek rumah kaca. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tidak tiba permukaan bumi, ia berubah jadi cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyebabkan sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud dari inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagai panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, dan mentana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibat panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagai gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sangatlah dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini tidak akan menjadi sangat dingin. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dari temperatur semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya 18%, sehingga es akan menutup seluruh permukaan bumi. Akan tetapi, sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah kelebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Sekian materi yang saya paparkan, lebih dan kurangnya saya akhiri.